Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok satu perkebunan. Kami di sini ingin membahas tentang morfologi tanaman aren dan juga morfologi tanaman nipah. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutiara Aura Humaira selaku moderator pada pemaparan materi hari ini. Saya Karisma Tia Krisba. Saya Nishana Ramadhani. Saya Khairunisa Salsabila. Saya Shopee Martina. Saya Aprilia Ananda. Saya Pipit Pujiani. Saya Putri Permatasari. Saya Siti Aisyah. Baik, tadi itu nama-nama dari kelompok satu. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari tanaman aren dan juga tanaman nipah. Untuk Siti Aisyah, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, di sini ada penjelasan tentang tanaman aren dan tanaman nipah. Tanaman aren juga dikenal sebagai enau. Adalah pohon palma tinggi sekitar 15 sampai 30 meter berbatang besar dan ditutupi oleh serabut ijuk. Tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 1.200 meter. Seluruh bagian pohonnya dimanfaatkan. Nira dari bunga disadap untuk gula aren, tuak, cuka, dan bioetanol. Buah betina menghasilkan kolang-kaling, batang diolah menjadi tepung, daun dan dilidinya untuk atap atau sapu, serta ijuk untuk kerajinan dan sapu. Aren juga berfungsi ekologi penting dengan akar dalam yang menahan erosi dan memperbaiki kesuburan tanah. Kemudian ada tanaman nipah. Tanaman nipah adalah palma khas hutan mangrove atau tepi laut dengan batang rimpang yang menjalar di lumpur dan daun panjang hingga 7 meter, serta bunga yang dapat disadap niranya. Nira tersebut kaya sukrosa dan diproses menjadi gula merah, cuka, atau alkohol. Buah muda dimanfaatkan sebagai pangan, kulit hijau dijadikan tepung, sementara daun dan pelepahnya digunakan untuk atap rumah, anyaman, dan sapu lidi. Di samping nilai ekonominya, nipah berperan ekologis dalam menjaga garis pantai dari abrasi, mendukung habitat satwa, dan penyerap karbon. Selanjutnya morfologi nipah. Nipah termasuk ke dalam tanaman biji berkeping satu. Tanaman ini tumbuh berumpun dengan batang yang sangat rimbun. Tinggi tanaman nipah dapat mencapai 8 meter. Sementara itu struktur nipah sama halnya seperti tanaman lain, yaitu terdiri dari akar, batang atau cabang, daun, bunga, dan buah. Batang nipah menjalar di tanah membentuk rimpang yang terendam oleh lumpur. Hanya daunnya yang muncul di atas tanah, sehingga nipah nampak seolah-olah tak berbatang. Akarnya serabut yang panjangnya bisa mencapai belasan meter. Dari rimpangnya tumbuh daun majemuk, seperti pada jenis palem lainnya, hingga setinggi 9 meter dengan tangkai daun sekitar 1 sampai 1,5 meter. Daun nipah yang muda berwarna kuning, sedangkan yang tua berwarna hijau. Daunnya seperti susunan daun kelapa dan panjang gagang atau batang pohon sepanjang 1 sampai 2 meter. Buah nipah berwarna kuning orange dengan bentuk tegak dan memiliki 2 sampai 3 cabang. Bunga nipah jantan diselimuti oleh kelopak bunga, tetapi bagian yang terisi serbuk sari tetap tersembunyi di keluar. Bunga nipah betina memiliki bentuk bulat seperti peluru. Buah nipah berbentuk gepeng dengan 2 sampai 3 rusuk berwarna coklat kemerah-merahan. Buahnya terkumpul dalam sebuah kelompok rapat yang menyerupai bola dengan diameter 13 cm. Struktur buahnya mirip dengan struktur buah kelapa, yaitu terdiri dari eksokarp halus, mesokarp berupa sabut, dan endokarp yang keras disebut tempurung. Baik, selanjutnya morfologi aren. Aren merupakan jenis tanaman tahunan berukuran besar, berbentuk pohon soliter tinggi 12 hingga 20 meter. Pohon aren mempunyai tajuk atau kumpulan daun yang rimbun. Daun aren muda selalu berdiri tegak di pucuk batang, daun muda yang masih tergulung lunak seperti kertas. Pelepah daun melebar di bagian pangkal dan menyempit di arah pucuk. Susunan anak daun pada pelepah seperti duri-duri sirip ikan, sehingga daun aren disebut bersirip. Bunga aren jantan dan betina terpisah. Bunga aren berbentuk tandan dengan malai bunga yang menggantung. Pada satu pohon aren terdapat bunga jantan dan bunga betina. Hanya saja berada pada tandan yang berbeda. Karena letak ini, maka bunga aren termasuk kelompok monosius uniseksual.
Bunga jantan berwarna keunguan atau kecoklatan, berbentuk bulat serta memanjang, berdaun bunga tiga serta berkelopak tiga helai. Sedangkan bunga betina berwarna hijau. Penyerbukan aren biasanya terjadi karena serangga. Pohon aren yang bertumbuh baik bisa terdapat 4 sampai 5 tandan buah. Buah aren termasuk buah buni yang dan berbentuk bulat. Selanjutnya untuk habitat dan sebaran nipah di Kalimantan, biasanya nipah itu berada di daerah hutan mangrove, daerah rawa pasang surut, muara sungai, dan tepi sungai maupun tanah berlumpur atau berlumpur yang lembab. Untuk sebaran nipah sendiri di Kalimantan Selatan, khususnya ada di Kabupaten Barito Kuala, merupakan daerah utama nipah yang biasanya dijumpai di tepi sungai dan kanal pasang surut. Selanjutnya Kabupaten Tanah Laut biasanya tumbuh di daerah pesisir, sungai-sungai kecil yang bermuara ke luar Jawa. Selanjutnya untuk Kabupaten Tanah Bumbu, sering dijumpai di beberapa daerah pesisir dan rawa pasang surut. Untuk Kabupaten Kota Baru, terdapat beberapa sebaran yang ditemukan di pesisir barat dan timur Pulau Laut, terutama di muara sungai. Habitat dan sebaran aren di Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebanyak 667,5 hektar, dinilai berpotensial untuk pengembangan aren, dengan Kecamatan Batang Ale Timur memiliki lahan terluas untuk tanaman ini. Aren juga tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, terutama di belakang rumah penduduk desa. Untuk habitat dan sebaran tanaman aren sendiri secara umum tersebar di sekitar rumah masyarakat, di lahan sepanjang sungai, dekat sumber air, dan bahkan jauh dari tempat tinggal seperti pinggiran desa. Tanaman aren tersebar di daerah yang memiliki kondisi tanah dan iklim tertentu seperti daerah pegunungan dengan curah hujan tinggi dan tanah bertekstur liat berpasir. Tanaman aren memiliki potensi besar untuk dibudidayakan di Kalimantan Selatan. Pertama, dikarenakan Kalimantan Selatan memiliki luas daerah yang sesuai dengan karakteristik tanaman aren dengan tipe hidup soliter atau berkelompok. Selain itu, tipe lahan di Kalimantan Selatan juga selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman aren untuk bertumbuh, seperti kebutuhannya akan lahan kering dan lembab yang terdapat di Kalimantan Selatan. Ketinggian optimalnya antara 500 sampai 1.200 mdpl dengan curah hujan 1.200 mm per tahun serta suhu optimum berkisar 25 derajat. Ketiga, dikarenakan produk turunan aren yang beragam. Aren dapat dikonsumsi langsung dalam bentuk buah yang seringkali kita sebut sebagai kolang-kaling. Selain itu, tanaman aren juga menghasilkan cairan manis yang disebut sebagai nira. Nira ini dapat dimanfaatkan atau diolah menjadi beragam produk seperti gula merah yang telah lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, alkohol, cuka, dan juga nata pinata. Selain itu, terdapat bagian daun aren yang disebut ijuk yang dapat dibuat menjadi sapu lidi. Produk-produk ini bernilai ekonomis sehingga dapat dijadikan sebagai ladang pencaharian bagi masyarakat. Bukan hanya itu saja, tanaman aren juga ikut andil dalam mempertahankan kualitas ekosistem, seperti konservasi air tanah, pencegahan erosi, dan juga menjadi bagian dalam keanekaragaman hayati. Selanjutnya, potensi nipah di Kalimantan Selatan. Tanaman nipah di Kalimantan Selatan tersebar luas di wilayah Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Pulau Laut. Nipah tumbuh melimpah di sepanjang sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. Kandungan nipah itu mengandung senyawa kimia aktif seperti flavonoid, tanin, alkaloid, serta steroid dan tritepenoid, terutama alkaloid dan tanin yang memiliki sifat antibakteri. Nipan berpotensi sebagai sumber pangan alternatif seperti bahan baku tepung, gula, sirup, dodol, manisan, dan minuman sehat. Nipah dapat diolah menjadi gula cetak dan gula merah yang bernilai ekonomi tinggi dan dapat mendukung diversifikasi pangan serta ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Nipah juga berperan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem pesisir dan mangrove, membantu meningkatkan sedimen, menjaga kualitas air, serta menjadi habitat bagi berbagai fauna. Konservasi nipah mendukung mitigasi perubahan iklim dan menjaga keanekaragaman hayati pesisir. Selanjutnya yaitu kesimpulan, tanaman aren adalah pohon tinggi yang tumbuh soliter yang cocok hidupnya di Kalimantan Selatan, terutama di hulu Sungai Tengah. Aren bernilai ekonomi karena menghasilkan kolang-kaling, nira, gula, dan produk lain. Dan
Tanaman aren memiliki nilai ekologis, yaitu akarnya dapat mencegah erosi dan menjaga air tanah. Sedangkan pada tanaman nipah, itu dapat tumbuh di daerah pasang surut seperti pesisir dan tepi sungai, tersebar di Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Tanaman nipah bermanfaat bagi ekosistem dan mengandung senyawa antibakteri. Nira pada nipah bisa diolah menjadi gula dan pangan alternatif yang bernilai tinggi. Sekian penyampaian materi dari kelompok 1. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.